Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rekan-rekan guru dimanapun berada. Kali ini kita akan belajar menggunakan aplikasi manajemen pembelajaran berbasis aplikasi yang bernama Moodle. Nah, dengan aplikasi ini memungkinkan kita untuk memiliki kelas virtual, kemudian dapat diakses oleh peserta didik kita atau anak murid dari mana saja dan kapan saja. Nah, di aplikasi ini banyak fitur yang bisa kita manfaatkan untuk kebutuhan ujian, misalnya pemberian tugas, portofolio, pembelajaran online, membuat wiki, dan banyak lagi yang bisa kita lakukan. Nah, pada kesempatan ini saya akan mengajak Bapak Ibu untuk menggunakan atau mengeksplorasi fitur-fitur yang ada di Moodle yang banyak kita butuhkan. Di antaranya misalnya yang paling banyak kita lakukan saat ini adalah ujian online berbasis digital ya. Oke, untuk itu langsung saja kita mulai. Pertama-tama silakan diakses halamannya ya, uh, halaman aplikasinya. Untuk mengetahui ini Bapak Ibu bisa bertanya kepada admin aplikasi ya. Kemudian silahkan login. Hal yang pertama kali kita lakukan adalah mengenal area kerja kita ya sebagai seorang guru atau yang membuat ujian ya. Yang pertama di sini adalah dashboard atau halaman paling depan, halaman utama kita. Kemudian di sini ada mata pelajaran yang kita ampu. Untuk selanjutnya adalah kita akan memasukkan murid-murid yang ada ke dalam mata pelajaran yang kita ampu. Untuk itu silahkan pilih mata pelajaran yang kita miliki ya. Seperti contoh di sini adalah administrasi sistem jaringan, kita klik. Kemudian kita memasukkan murid ke dalam mata pelajaran kita. Untuk itu klik partisipan. Kemudian di sini terlihat ya, baru ada satu nama kita sendiri yang role-nya atau perannya sebagai guru. Untuk itu kita tambahkan murid-murid melalui tombol enroll user ya. Nah, jika kita ingin masukkan murid satu persatu ya, ini bisa kita lakukan dari drop down ini. Oke. Dengan asumsi mungkin murid yang tidak begitu banyak ya. Nah, bagaimana dengan jumlah murid yang banyak ya, kita bisa menggunakan fitur cohort ya, artinya pembagian kelas. Seperti contoh di sini, ini sudah ada kelas yang dibuatkan oleh admin Moodle ya. Oke. Nah, untuk pengaturan kelas ini tentunya dilakukan oleh administrator Moodle ya. Dan jangan lupa jika ingin diganti atau ingin dibatalkan, ingin dihapus, cukup mengklik simbol kali ya yang di sini. Oke, seperti itu contohnya. Nah, pastikan assign role-nya ini di sini sebagai student ya, sebagai murid ya. Oke, setelah itu klik enroll user, maka otomatis nama-nama tadi atau kelas yang kita pilih akan masuk di sini. Oke. Ini kita bisa lihat listnya ya, siswa-siswa yang sudah kita masukkan ke dalam mata pelajaran kita. Oke, itu langkah yang kedua ya setelah tadi kita login. Selanjutnya adalah kita membuat ujiannya. Oke, untuk membuat ujian itu sangat mudah ya. Silahkan klik nama pelajaran kita ya, atau mata pelajaran yang kita ampu seperti ini. Kemudian kita lihat di bagian aktivitas sebelah kanan di sini. Nah, untuk memulai membuat ujian kita harus mengaktifkan dulu mode ubah atau mode edit ya. Klik icon ini kemudian pilih turn editing on. Ya, untuk itu kita bisa lihat di sini ya, ada topik 1, topik 2. Ini sebenarnya topik 1, topik 2 ini adalah sub-sub atau bisa dikatakan kompetensi ya yang ada di dalam mata pelajaran kita. Nah, kita bisa isi di sini kompetensinya ya, sesuai dengan kompetensi yang kita ajarkan kepada siswa-siswa. Yang di dalam kompetensi itu nanti terdapat beberapa
subkompetensi ya. Oke. Untuk kali ini karena kita hanya ingin menggunakan sebagai aktivitas ujian saja, maka untuk itu kita rubah dulu topiknya ini. Misalnya saya beri nama tryout 1, lalu enter. Kemudian kita tambahkan aktivitasnya di sini berupa ujian ya. Jadi di Moodle itu basisnya adalah aktivitas ya. Jadi di sini ada aktivitas PR ya, assignment, ada fasilitas diskusi, ada fasilitas pilihan ya, ini seperti survei, ada forum, diskusi, kemudian ada peta pelajaran. Nah, kita pilih kuis ya untuk ujian. Oke, lanjut add. Oke, langkah pertama dalam pembuatan kuis adalah men-setting kuis itu sendiri atau men-setting ujian itu. Pada bagian pertama adalah kita memberi nama ujiannya ya. Misalnya karena mata pelajaran kita adalah administrasi sistem jaringan, kita berikan nama itu ya. Misalnya tryout administrasi sistem jaringan. Ini disesuaikan dengan mata pelajaran Bapak Ibu ya. Oke. Description ini penjelasan tentang aktivitas ini atau tentang ujian ini. Kita bisa beri seperti ini ya. Soal terdiri bentuk soal ya. Bentuk soal pilihan ganda. Jumlah soal 40 misalnya ya. Waktu pengerjaan soal 60 menit atau 1 jam. Dilarang membawa alat komunikasi. Dilarang bekerja sama dengan teman. Terakhir, dilarang membawa catatan. Nah, nanti ini akan muncul di halaman ujian siswa ya, sebagai bentuk catatan atau peringatan lah, atau apapun itu namanya. Dan ini kita checklist. Yang kedua adalah timing. Timing ini waktu ya. Nah, di sini ada pilihan mulai dan kapan berakhir ya. Tapi ini opsi, boleh diaktifkan, boleh tidak. Jika ingin diaktifkan tinggal klik enable. Jangan lupa atur jam mulainya, waktu pelaksanaan mulainya, kemudian pelaksanaan berakhirnya. Nah, ini sangat bagus jika kita menggunakan sistem sesi ya. Jadi sesi 1 misalnya kita atur dari jam 7.30 misalnya ya. 7 kemudian 30 menit sampai misalnya jam 9 ya, jam 9.30 atau jam berapa lah. Oke, jam 9.30 seperti itu. Nah, selanjutnya ini waktunya 1 jam saja. Kemudian bagian menu grade ini adalah aturan siswa bisa login ya berapa kali. Nah, di sini ditentukan berapa kali dia boleh mengikuti ujian. Di sini ada pilihannya 1. Ini bisa kita ubah sampai berapa kali sesuai dengan mode atau jenis ujian ya. Kemudian di sini ada pemberian sandi ya. Di bagian extra restriction on attempt. Ini adalah pemberian sandi kepada ujian, sandi ujian atau yang lebih dikenalnya dengan token ujian ya. Nah, untuk masukkan tokennya kita bisa memilih menu icon ini ya. Kemudian masukin tokennya, misalnya contoh ya, saya buat A B C D seperti ini, kita bisa lihat. Oke. Kemudian setelah itu cukup kita simpan ya, save and return to course. Nah, secara otomatis akan muncul nama atau ujian yang sudah kita buat. Cuma ini belum selesai ya. Pada saat kita akan mengklik ini, di sini nampak belum ada ujian ya, atau belum bisa melakukan ujian. Kenapa? Kita belum memasukkan soal ke dalam ujian yang sudah kita buat tadi.
Nah sekarang kita akan memasukkan soal-soal ke dalam ujian yang sudah kita buat sebelumnya. Untuk itu tonton terus video selanjutnya. Sekian dulu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.